Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Pak Roni untuk membahas masalah kompensasi dan santunan kecelakaan kerja pada sesi yang kedua ya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Tadi kalau tidak salah sudah sampai ini ya. Ini sudah saya revisi ya. Jadi untuk cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan sekaligus dengan besarnya 70% kalikan 80 bulan upah, santunan berkalanya 500.000. Kenapa tadi 200.000 ya? Saya sempat nulis 200.000. Kenapa? Karena memang peraturan sebelumnya itu. Nah, ini kan dinamis. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa bukti pemerintah memperhatikan ya masalah santunan ya, karena sesuai dengan santunan yang diberikan harus sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat sehingga santunannya juga perlu dinaikkan kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja ya. Ini sudah saya revisi semuanya ya ini. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, kemudian prosentase santunan cacat tetap ya sebagian dan cacat lain-lainnya, baik cacat tetap sebagian berupa cacat anatomis ya tubuh ataupun cacat fungsional ya kekurangan fungsi ya maupun kematian. Nah, ini kalau kita lihat ya tabelnya ya, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja kemudian berakibat misalkan lengan kanan dari sendi bahu ke bawah, coba lengan kanan ya, jadi tangan kiri dan tangan kanan kadang-kadang prosentasenya itu beda ya. Contohnya ini 1 dan 2, lengan kanan dari sendi bahu ke bawah, artinya mungkin tangan sebelah kanan itu diamputasi ya sampai bahu ya. Ini contoh saja, berarti korban tersebut akan mendapatkan santunan ya. Santunan ini kita lihat 40% ya. Kita lihat di sini sesuai dengan aturan ya. Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan sekaligus. Artinya tadi kalau misalkan dia karena kecelakaan kerja kemudian mengakibatkan cacat ya, tadi sampai sendi sampai bahu, artinya bahunya sampai bahu, tangan kanan itu mungkin diamputasi, maka tadi persentase sesuai tabel adalah berarti 40% dikalikan dengan 80 upah. Nah, ini harus dibayarkan sekaligus ya, itu ya. Nah, itu ya kira-kira itu. Nah, ini ya bisa dilihat sendiri 1 sampai dengan 42. Nah, ini kalau kehilangan fungsi pun ya tadi ya dijelaskan ya, ini harus berapa ya dan sebagainya. Nah, ini ada semuanya ya. Ya, ada yang tangan kiri bagian anggota tubuh sebelah kanan dengan bagian kiri ada yang dihargai sama persentasenya, ada yang beda. Harus lihat ya secara jeli. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019 ya, lampiran 3. Tolong ntar Anda bisa baca sendiri pula. Nah, kemudian kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak menaati terhadap peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 yang diperbaharui oleh peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019, terus apa sanksinya? Nah, ini sudah disebutkan akan diberi sanksi administratif ya terlebih dahulu ya, di samping ntar bisa aja dibawa ke ranah hukum, tapi sanksi administratif terlebih dahulu ya sesuai dengan tingkat keteledorannya, tingkat kesalahannya seperti apa. Nah, sanksi akademis itu bisa berupa teguran tertulis, bisa berupa denda, ataupun bisa tidak mendapatkan layanan publik tertentu. Jadi kalau ngurus-ngurus gitu perusahaannya di blacklist atau apa, nah itu bisa saja ya sanksi ya. Ataupun kalau misalkan mungkin kesalahannya itu sudah tidak bisa ditolerir, mungkin bisa saja ya dibawa ke ranah hukum ya gitu ya. Oke ya.
Nah, ini contoh perhitungan minimal santunan yang diterima oleh korban ataupun ahli waris ya ketika kecelakaan kerja itu terjadi. Korban berarti kalau misalkan kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan tadi korban, tapi korbannya masih hidup. Sedangkan ahli waris kalau misalkan kecelakaan kerja tersebut menyebabkan kematian. Nah, jadi yang menerima ahli waris. Tentunya syarat minimalnya adalah bahwa tenaga kerja yang menjadi korban tersebut atau meninggal tersebut sudah diikut sertakan dalam minimal BPJS ya, Badan Pengelola Jaminan Sosial ya, tenaga kerja. Jadi ntar akan diterima ya hak-haknya ya. Ini contohnya yang pertama ini ya, kalau kemarin kalau Anda masih ingat, ini menjadi contoh kasus untuk perhitungan prediksi perhitungan kerugian. Kalau ini saya pakai untuk perhitungan santunan yang akan diterima oleh korban ataupun ahli waris itu berapa. Tentunya kalau korban kecelakaan kerja tersebut sudah ikut ya BPJS ya, diikutkan BPJS oleh perusahaannya. Ini contohnya pada tanggal 20 Maret 2020 terjadi kecelakaan kerja pada perusahaan XYZ mengakibatkan rusaknya bangunan gedung, sepeda motor. Kemudian yang berikutnya seorang satpam meninggal dunia ya, gaji satpam 1,8 juta. Kemudian seorang kepala QC yang mengalami cacat tangan kanan dari ujung sampai lengan ya, sampai bahu ini. Kemudian kaki kanannya juga cacat ya, dari ujung sampai paha ya, jadi diamputasi ya tangan kanannya sama kaki kirinya. Gaji kepala QC misalkan di situ ya, contohnya 5,8 juta per bulan. Diasumsikan satu bulan itu sekitar 30 hari. Nah, kira-kira berapa santunan, minimal santunan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban ataupun ahli waris karena ada yang sudah meninggal dunia ya. Kita lihat ya. Jawabannya adalah santunan yang minimal yang harus diterima atau diberikan oleh BPJS. Yang pertama adalah santunan kematian ya. Santunan kematian itu kalau kita lihat ya, sesuai dengan tadi ya, 60% kalikan 80 bulan upah, maka santunan yang akan diterima ya oleh ahli waris yang meninggal dunia itu sebesar 86,4 juta, karena tadi yang meninggal adalah Pak Satpam. Pak Satpamnya gaji per bulannya adalah 1,8 juta. Kemudian yang berikutnya santunan berkala ya, santunan berkalanya berapa? 500.000 per bulan selama 24 bulan dan dibayarkan sekaligus, jadi ada 12 juta. Biaya pemakaman, nah ini minimal ini 10 juta ya, kalau misalkan boleh ditanggung pihak yang lain. Kemudian kalau tadi Pak Satpam itu punya anak ya, seperti yang tadi saya sampaikan di sesi yang pertama, maka anaknya itu berhak mendapatkan beasiswa ya. Tapi di dalam cerita ini saya tidak menyebutkan punya anak dan sebagainya, sehingga ini diabaikan. Kalau ada ya ntar Anda dihitung itu beasiswanya berapa gitu yang diterima. Kemudian ntar anaknya SD atau kuliah dan sebagainya itu juga bisa dihitung ya. Jadi tiap tahunnya dapat berapa itu. Kemudian yang berikutnya yaitu korban kepala QC. Jadi santunan cacat tangan ya, dari ujung sampai lengan. Jadi itu diamputasi sampai bahu ya. Kalau kita lihat dalam tabel 40% kalikan 80 yaitu sebesar 57,600 ya. Kemudian santunan cacat kaki kanannya yaitu sebesar 35% kalikan 80. Sebentar, gaji kepala QC itu mohon maaf ya, tidak 1,8 tapi 5,8. Mohon maaf ya, ini ya saya rubah ya, 5,8. Nah ya, Anda
pakai kalkulator ya, dihitung lagi kira-kira berapa. Mohon maaf kalau saya keliru ya. Saya hitung pakai kalkulator 40% dikalikan 80 dikalikan 5,8 sama dengan 185,6 ya, juta. Kemudian ini juga sama ya, saya koreksi 35% kalikan 80 dikalikan 5,8 sama dengan 162,4. Oke ya. Saya koreksi ya, jadi mohon maaf ya, ini tadi ada kekeliruan ya, untuk gaji kepala QC-nya ternyata memang lebih besar ya. Kita coba dicek kembali ya teman-teman mahasiswa ya. Kemudian tadi dasarnya apa? Tadi ya dasarnya adalah di peraturan menyatakan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan sekaligus sesuai persentase tabel. Persentase tabelnya untuk tadi ya, ini untuk lengan kanan itu dari sampai bahu ya, tadi 40%, sedangkan kaki ya, kaki ya tidak ada pembagian kaki kanan dan kiri, jadi dianggapnya sama, itu 35%. Maka ini ya 40 dan 35% ya, itu. Kemudian yang apa namanya, yang kematian ya, kematian ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk kematian, nah ini jadi 60% kalikan bulan upah ya. Kemudian santunan berkalamnya 12 juta karena 500 kali ini. Kemudian ada biaya pemakaman. Kemudian kalau misalkan apa namanya, ada anak, berarti anaknya dapat beasiswa gitu ya. Ini tidak, ini enggak ya. Pertemuan ke 9 ya. Terima kasih ya. Kemudian kenapa kecelakaan kerja kadang-kadang enggan untuk dilaporkan ya. Keengganan melaporkan kecelakaan kerja karena takut tindakan disiplin, khawatir ya, cacat penilaian negatif kondisi perusahaan ya. Kemudian reputasi, khawatir juga ya, tidak menyukai petugas medis ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira kenapa beberapa alasan ya, peristiwa kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian non fisik itu jarang disampaikan karena ini khawatir ya, khawatir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.